series yang diadakan oleh Fakultas Teknobiologi bekerja sama dengan LPPM Universitas Surabaya dengan tema Fighting COVID-19 Pandemic, berbagai pendekatan keilmuan dalam menghadapi SARS-CoV-2. Perkenalkan, sebagai MC dan moderator dalam kegiatan hari ini adalah saya, Yayon Pamulamukti. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, perkenankan saya untuk dapat membacakan susunan acara serta sedikit peraturan pada kegiatan pada hari ini. Kegiatan yang pertama adalah pembukaan, disusul oleh materi utama. Nah, pada materi utama ini, saya harapkan kepada seluruh peserta untuk dapat menonaktifkan mikrofon, sehingga tidak terjadi feedback ataupun tidak terjadi gangguan pada saat materi diberikan oleh pemateri. Selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab. Pada diskusi dan tanya jawab ini, saya harapkan para peserta dapat memberikan pertanyaan menggunakan dua metode. Metode yang pertama adalah menggunakan fasilitas raise hand. Yang kedua adalah mengetik pada kolom chat. Pada fasilitas raise hand, nanti saya sebagai moderator akan mempersilahkan pada peserta untuk bertanya setelah melakukan atau memberikan tanda raise hand. Sedangkan dengan fasilitas kolom chat, nanti bagi para peserta bisa selalu mengetikkan pada kolom chat pada waktu kapanpun, dan nanti akan saya bacakan pada saat sesi tanya jawab. Untuk kegiatan yang terakhir, itu adalah kita mengakhiri kegiatan kali ini dengan melakukan foto bersama. Pada kegiatan foto bersama ini, saya harapkan juga kepada peserta untuk dapat memasang virtual background yang telah dikirimkan kepada para peserta via email kemarin. Baik, tanpa perlu berpanjang-panjang lagi, kita mulai kegiatan hari ini dengan sambutan dan pembukaan dari Dr. Hazrul Iswadi, SSI MSI, selaku Sekretaris LPPM Universitas Surabaya. Kepada Pak Hazrul, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Selamat pagi para peserta seminar Fakultas Teknobiologi. Ini seminar yang ketiga ya dari 6 seri seminar yang dilakukan oleh Fakultas Teknobiologi. Bapak Ibu sekalian, manusia diberikan akal pikiran dan nafsu, dan dibekali juga oleh nafsu. Hal itu membuat manusia secara generik atau secara otomatis akan berusaha untuk menghindari semua kemalangan atau hal-hal buruk yang tertimpa padanya. Nah, hal ini bisa kita lihat pada keadaan sekarang. Berbagai upaya dilakukan oleh saintis, oleh berbagai macam pihak untuk supaya pandemi ini bisa diminimalisir atau kalau bisa dicarikan segera vaksinnya. Nah, dalam kerangka itulah menurut saya apa yang dilakukan oleh Fakultas Teknobiologi merupakan bagian dari skenario besar seperti itu. Nah, saya latar belakang saya matematika, bukan teknobiologi. Di sejarah matematika terdapat beberapa teori-teori besar yang lahir pada waktu Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama. Antara lain linear programming, sistem dinamik, dan optimisasi. Kalau di sistem dinamik, kita kenal model matematika mangsa dan pemangsa, predator dan prey, yang merupakan tentu ranah dari biologi juga yang saya tahu. Nah, hal ini juga lah yang menurut saya suatu hal yang bermakna yang dilakukan oleh Fakultas Teknobiologi. Mudah-mudahan apa yang dirintis oleh Fakultas Teknobiologi dengan seri seminar yang berkaitan dengan bermacam pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi COVID
siang bagi Bapak Ibu yang melakukan puasa. Jadi sekarang sudah hari ke-30, hari terakhir. Di panitia kita pernah berbincang bahwa wah, teknologi gila juga ya melakukan kegiatan seminar pada penghujung bulan puasa. Tapi memang kadang-kadang militansi seperti ini diperlukan dalam keilmuan. Dan kemudian tentunya selamat menyambut Idul Fitri nantinya besok ya bagi Bapak Ibu yang akan merayakannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kembali suci pada waktu Idul Fitri nanti. Saya diminta untuk membuka juga sekaligus. Saya akan membuka seminar yang ketiga dari 6 seri seminar Fakultas Teknik Biologi. Kita harapkan Bapak dan Ibu mendapatkan banyak manfaat dari seminar ini dan selamat mengikuti seminar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak Azrul atas sambutan dan juga pembukaannya. Baik, saya akan lanjutkan ke topik yang kedua atau jadwal yang kedua adalah materi utama. Sebelum saya menuju ke materi utama, saya akan coba share mengenai ini ya. Oke, penyebaran asal peserta dalam kegiatan hari ini. Jadi, untuk topik hari ini adalah analisis protein mutan kandidat inhibitor SARS-CoV-2. Bagi peserta hari ini, itu didominasi oleh mahasiswa. Mahasiswa di sini baik berupa mahasiswa S1, S2, maupun ada mahasiswa dari S3. Terus ada yang kedua dilanjutkan dengan pengajar. Pengajar ini baik guru maupun dosen, itu juga cukup banyak mendominasi di sini. Dan ada peneliti juga bidang pekerjaan atau spesialisasi yang lain-lain. Sedangkan menurut asal penyebarannya, yang utama atau yang dominan itu dari Jawa selain Surabaya, diikuti oleh kota Surabaya itu sendiri, dan beberapa kota-kota di luar Pulau Jawa. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir di kegiatan webinar kali ini, yang dari Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Pulau Sumatera. Baik, saya lanjutkan untuk membacakan sekilas mengenai profil dari pemateri kita hari ini. Baik, pemateri kita hari ini adalah Bu Yolanda Antonius, SSI, MSc. Beliau merupakan staf pengajar aktif dari Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya. Bu Yolanda merupakan lulusan dari Regenerative Medicine and Stem Cell Biology Laboratory, Graduate School of Comprehensive Human Science, Faculty of Medicine, Universitas Tsukuba. Nah, pada saat Bu Yolanda menyelesaikan program masternya, Bu Yolanda juga merupakan teaching assistant di Medical Science Program dari University of Tsukuba. Tentu saja, CV singkat ini tidak bisa mewakili banyak sekali CV atau achievement yang Bu Yolanda sudah dapatkan. Akan tetapi, karena keterbatasan waktu, saya akan coba untuk melanjutkan ke materi utama. Baik, dengan demikian, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bu Yolanda. Silakan Bu Yolanda. Ya, terima kasih Pak Yayon. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi sebelum saya memulai sharing hari ini, izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu yang telah hadir. Ya, ada dari Sumatera, ya, Kalimantan, kemudian ada dari Sulawesi hingga Papua, dan tidak terkecuali yang dari Jawa. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam seminar hari ini. Semoga diskusi hari ini nantinya dapat membawa banyak berkah, ya, begitu manfaat dan kebaikan. Nah, di sini perlu saya sampaikan bahwa seminar ini bersifat terbuka, ya. Jadi monggo jika nanti misalkan Bapak Ibu ada komentar, saran dan masukan apapun, ya, sehingga nantinya sesi diskusi ini bisa digunakan sebagai media untuk saling bertukar wawasan. Baik, saya akan
share mengenai topik hari ini. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu? Baik, untuk topik hari ini ya sebenarnya ini merupakan kelanjutan dari topik minggu lalu, yakni mengenai analisis kandidat inhibitor untuk virus SARS-CoV-2, gitu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang barangkali ya kemarin belum sempat mengikuti topik ini, maka tidak masalah ya, karena akan ada sedikit review mengenai topik sebelumnya, yang mana hal tersebut sangat berkaitan dengan topik hari ini. Oke, topik hari ini, sebentar. Ya, untuk topik hari ini ya akan dibagi menjadi 4 bagian, gitu ya. Untuk bagian pertama akan membahas mengenai informasi umum terkait COVID-19, yang mana tentu Bapak Ibu semua sudah sangat familiar dengan ini ya. Jadi di sini saya menyampaikan hanya sebagai reminder ya, sekaligus untuk melengkapi informasi dengan info-info terkini. Selanjutnya pada bagian kedua ya, kita mulai masuk pada pembahasan mengenai virus SARS-CoV-2 ini, gitu ya, yang mana nantinya akan dibahas satu persatu, mulai dari penyusunnya hingga siklus hidupnya. Kemudian untuk bagian ketiga, ya, di sini nanti akan disampaikan mengenai beberapa penelitian yang tengah dilakukan, yang mana tujuannya sama, yakni untuk mencari solusi optimal bagi COVID-19 ini. Dan yang terakhir, yakni pada bagian keempat ini, kita akan mulai membahas mengenai riset yang tengah dilakukan di Fakultas Teknobiologi di Universitas Surabaya, yakni berkaitan dengan protein inhibitor untuk SARS-CoV-2. Oke, memasuki bagian pertama ini, ya, kita akan seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan membahas mengenai informasi umum mengenai coronavirus disease atau COVID-19. Ya, jadi seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa kasus ini, ya, COVID-19 ini pertama kali ditemukan yakni di kota Wuhan, China, ya, khususnya dari pasar ikan, yang mana pada sekitar akhir Desember ya dilaporkan bahwa terdapat beberapa kasus, yakni kasus radang paru-paru, yang mana belum diketahui penyebabnya. Gitu. Selanjutnya, lembaga kesehatan lokal dari China mulai melakukan investigasi dan penyelidikan, sehingga diketahui bahwa pasien-pasien yang mengidap radang paru-paru yang belum diketahui penyebabnya tersebut, diketahui memiliki kontak dengan pasar ikan tradisional yang terdapat di Wuhan. Jadi bisa kita bayangkan bahwa pasar tersebut memiliki ribuan kios gitu ya, yang menjual berbagai hewan, mulai dari hewan ternak seperti ayam hingga hewan liar seperti ular dan kelelawar. Nah, selanjutnya hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan, virus tersebut mulai menyebar ya secara global, yang mana dilaporkan bahwa US dan Italia ya, memiliki jumlah kasus yang paling tinggi. Kemudian melihat dari detail terkait timeline-nya ya, jadi seperti yang telah diketahui bahwa sekitar akhir bulan Desember ditemukan kasus ini, ya, kemudian menyebar dan mulai muncul kasus baru di luar Cina, yakni di Amerika dan di Thailand. Kemudian setelah itu
WHO mulai mengumumkan bahwa kasus ini merupakan kasus pandemi, gitu ya, dan merupakan sebuah ancaman kesehatan bagi di dunia, karena diketahui bahwa COVID-19 ini menyerang lebih dari 120 negara di dunia. Nah, jika dibandingkan dengan penyakit lainnya, yakni dengan SARS dan MERS, ya tentu perbedaannya terlihat sangat signifikan, gitu ya. Untuk SARS sendiri muncul pada tahun 2002 ya dengan outbreak di Guangdong di Cina. Diketahui penyakit ini memiliki natural host yakni kelelawar, sedangkan pada MERS ya penyakit ini muncul pada tahun sekitar 2012 ya, dan outbreak-nya terjadi di Arab Saudi. Nah, untuk penyakit MERS ini diketahui bahwa natural host-nya yakni terdapat pada unta. Dan jika dibandingkan antara ketiga penyakit ini, diketahui bahwa ketiganya memiliki mekanisme transmisi ya yang sama, yakni melalui droplet. Namun ketiga penyakit ini memiliki tingkat kematian yang berbeda, ya, yang mana kedua penyakit yaitu SARS dan MERS ini memiliki tingkat kematian yang lebih rendah jika dibandingkan dengan COVID-19 ini. Kemudian di Indonesia sendiri, ya, jumlah kasus setiap harinya masih terus dipantau, ya, yang mana untuk informasinya sangat mudah untuk diperoleh, ya. Jadi baik melalui media sosial atau melalui website yang dibuat oleh pemerintah. Nah, setahu saya masing-masing dari provinsi di Indonesia telah menyediakan portal yang dapat diakses dan data-datanya sangat up to date seperti itu. Jadi melalui peta ini untuk sementara dapat diketahui bahwa penyebaran tertinggi masih terdapat di Pulau Jawa, ya, terutama di Jawa Barat, dengan Jawa Timur menduduki peringkat 2 dengan kasus terbanyak secara nasional. Nah, oleh karena itu kita semua tentu perlu waspada ya dan berhati-hati serta tetap disiplin ya untuk hidup bersih dan selalu menjaga kesehatan. Selain itu di Indonesia sendiri para peneliti juga tengah berlomba-lomba gitu ya untuk melakukan penelitian yang mana tujuannya adalah untuk menemukan solusi yang sesuai bagi COVID-19 ini. Seperti yang kita tahu bahwa berbagai inovasi penelitian ya telah dilakukan mulai dari universitas hingga lembaga-lembaga penelitian. Dan salah satunya ini adalah informasi terkini ya saat ini yang mana salah satu lembaga penelitian ya telah berhasil memetakan genom dari isolat virus yang khususnya yang berasal dari penderita COVID-19 di Indonesia. Nah, sequence tersebut ini telah diunggah dan disimpan dalam pusat data atau database dari GIS-AIDS. Nah, hingga saat ini ketika saya menyampaikan informasi ini, setidaknya terdapat kurang lebih 13 isolat sampel ya, yang telah diunggah dalam database, baik itu berupa full sequence ataupun partial sequence. Dan ini merupakan salah satu sampel yang coba saya akses ya pada database GIS-AIDS ini. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi detail ya mengenai nama sampel, identitas autor hingga sequence itu sendiri. Ya. Jadi secara umum tampilannya sangat mirip dengan NCBI,
gitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah familiar dengan NCBI, tentu tidak akan merasa asing dengan data yang ditampilkan pada database GIS-AID ini, karena tampilannya memang sama seperti itu. Di database ini ya, kita juga bisa mengunduh sequence-nya ya dalam format FASTA, ya, yang mana nantinya sequence tersebut dapat digunakan untuk melakukan penelitian, entah itu penelitian epidemiologi atau untuk perkembangan obat untuk COVID-19 ini. Nah, setelah kita memahami ya mengenai informasi-informasi umum terkait COVID-19 ini, sekarang kita akan mulai membahas ya lebih spesifik sedikit mengenai virus SARS-CoV-2 ini. Jadi berdasarkan kutipan dari CDC ya, dari Center for Disease Control, secara umum terdapat 4 subgrup dari coronavirus ini, yakni grup alfa, beta, gamma, dan delta. Nah, dari keempat subgrup ini diketahui terdapat setidaknya 6 virus ya yang paling umum menyerang manusia. Sedangkan pada subgrup lain yaitu lebih cenderung untuk menyerang kepada hewan seperti itu. Dan khususnya pada grup beta coronavirus ini ya terdapat tambahan anggota baru begitu ya, yakni dari SARS-CoV-2 ini. Terkait dengan materi genetiknya ya, jadi SARS-CoV ini terutama SARS-CoV-2 ini ya memiliki materi genetik yakni berupa positive sense dari RNA, yang mana ini bisa dikatakan setara dengan mRNA, yang mana artinya RNA tersebut ya dapat secara langsung ditranslasikan untuk menjadi protein, gitu ya, baik itu protein struktural yaitu protein penyusun tubuh virus hingga protein RNA replikase gitu ya, yang mana fungsinya untuk memperbanyak materi genetik dari virus. Jadi ketika virus mulai masuk ke dalam sel, ya virus akan mengambil alih sel, kemudian mengambil alih ribosom untuk melakukan translasi, yang mana seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tujuannya adalah untuk memproduksi virus protein-protein yang bermanfaat bagi virus itu sendiri. Nah, jika selama ini ya kita banyak melihat virus SARS-CoV-2 ini secara animasi begitu ya, maka kira-kira seperti inilah visualisasi atau penampakan dari virus SARS-CoV-2 ini secara langsung ketika menginfeksi inang. Ya. Jadi secara umum virus ini berbentuk oval ya dengan ukuran mikroskopik, yakni sekitar 70 hingga 90 nanometer ya. Dan jika dibandingkan dengan ukuran rata-rata sel manusia, ukuran tersebut sangat jauh berbeda gitu. Karena rata-rata ukuran sel manusia itu sendiri, yakni ya tentu bervariasi ya, itu rata-rata berukuran antara 1000 nanometer hingga 10.000 nanometer. Seperti itu. Jadi jika dibandingkan dengan ukuran virus itu sendiri, tentu sangat jauh berbeda. Selain itu, pada gambar ini kita juga bisa mengamati bahwa virus ini memiliki suatu struktur yang memanjang begitu ya pada permukaannya, yang mana inilah yang nanti akan menjadi topik utama dalam pembahasan hari ini gitu. Oke, jadi beginilah tampilan dari virus secara animasi ya. Jadi ini bisa kita petakan begitu ya dari dalam keluar,
Jadi secara struktur virus ini terdiri atas material genetik, yakni positive sense RNA, kemudian ada nukleokapsid, ya, yang berperan untuk melindungi materi genetik dari virus ini. Kemudian ada protein membran, ya, yang mana berperan dalam proses ketika budding, hingga terdapat envelope dan spike, ya, yang berperan dalam proses perlekatan dengan sel inang. Nah, setelah ini kita akan mulai membahas satu persatu atau masing-masing dari bagian virus ini secara lebih detail. Oke, yang pertama yakni mengenai nukleokapsid, ya, yang mana ini merupakan protein struktural yang strukturnya langsung terikat dengan materi genetik dari virus tersebut. Jadi bisa dibayangkan bahwa nukleokapsid ini bertindak sebagai pembungkus dari materi genetik virus. Karena seperti yang kita tahu bahwa materi genetik ini sangat penting begitu ya bagi keberlangsungan hidup virus dan proses infeksi nantinya. Oleh karena itu, secara umum proses ini protein ini berfungsi sebagai pelindung dari materi genetik. Dan secara struktural ya, protein ini tersusun atas 419 asam amino dan memiliki similaritas sekitar 90% dengan N protein SARS-CoV atau SARS yang sebelumnya. Dan secara umum N protein ini terdiri atas 2 domain, ya. Jadi N terminal dan C terminal yang dihubungkan oleh linker yang mana memfasilitasi untuk pengikatan dengan genom virus. Selanjutnya yakni kita membahas mengenai M protein atau membran protein, yang mana ini merupakan protein yang paling melimpah ya kandungannya dalam virus, ya, dan secara struktural ya protein ini terdiri atas 3 bagian, yakni N terminal ectodomain, ya, ecto ini karena di luar gitu ya, dan transmembran yang karena berada di membran, kemudian ada C terminal endodomain. Nah, dan di sini terdapat hal menarik ya yang terkait dengan proses infeksi virus ya, yang mana kita ketahui bahwa virus ini penyebarannya sangat cepat dan masif ya. Jadi terdapat sebuah penelitian sederhana ya yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara protein membran dengan kemampuan virus untuk menyebar secara cepat, gitu. Ya, penelitian dilakukan secara in silico, yakni dengan mengunduh data-data protein membran, kemudian melakukan visualisasi dan alignment, gitu. Nah, setelah itu ya, hasil menunjukkan bahwa protein membran, ya, protein membran dari SARS-CoV-2 ini memiliki similaritas dengan protein yakni yang namanya protein suite ya pada Rhizobiales dan pada Streptococcus. Ya, meskipun kita tahu similaritasnya rendah begitu ya, sekitar 20-an. Dan yang perlu diketahui adalah protein ini sendiri memiliki manfaat sebagai transporter glukosa. Ya, jadi semua makhluk hidup memiliki transporter glukosa, yakni transporter suite ini. Nah, dari hasil ini, peneliti menduga bahwa adanya transporter glukosa ini bisa saja berhubungan dengan proses penularan dari virus SARS-CoV-2 ini yang masif. Karena berdasarkan penelitian sebelumnya ya diketahui bahwa beberapa virus lain seperti virus herpes gitu ya, virus tersebut juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan
transporter glukosa, yakni GLUT4, ya, yang mana berfungsi untuk melakukan uptake gula yang nantinya berkorelasi dengan uptake energi untuk replikasi. Oleh karena itu, atas dasar hal tersebut, maka peneliti menduga bahwa protein membran ini memiliki fungsi yang berkaitan dengan kemampuan SARS-CoV-2 untuk melakukan replikasi atau infeksi secara masif. Namun untuk mekanismenya sendiri, untuk metabolisme glukosa dan uptake glukosanya sendiri memang belum diketahui. Gitu. Jadi mungkin ini bisa menjadi peluang gitu ya, atau salah satu ide penelitian bagi Bapak Ibu yang barangkali tertarik dengan topik ini. Gitu. Selanjutnya, yakni pada envelope protein, ya, yang mana ini sekali lagi ini berbeda ya dengan kapsid gitu ya. Jadi diketahui bahwa semua virus memiliki kapsid, namun tidak semua virus memiliki envelope. Nah, virus yang tidak memiliki envelope ini seringkali disebut dengan naked virus, yang mana salah satu contohnya yaitu pada hepatitis A dan virus polio. Nah, envelope ini sendiri ya tersusun atas lipid dan protein, yang mana memiliki fungsi dalam menjaga stabilitas virus dan membantu pengikatan dengan host melalui reseptornya, gitu ya. Jadi nanti untuk mekanisme ini akan dibahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Nah, tadi membahas mengenai reseptor ya, ini kita menyambung mengenai reseptor. Jadi di sini SARS-CoV-2 ini memiliki struktur penting, yakni kita mengenalnya sebagai S-protein atau spike protein, yang mana berfungsi untuk memfasilitasi pengikatan dengan reseptor sel inang atau reseptor manusia. Itu. Nah, S-protein ini sendiri terdiri atas dua subunit, yakni subunit S1 begitu dan subunit S2, yang mana keduanya ini memiliki fungsi yang saling mendukung untuk nantinya melakukan infeksi. Jadi seperti yang bisa kita amati di sini ya, nantinya subunit S1 ini akan berinteraksi langsung dengan reseptor sel inang, yakni reseptor ACE2. Sedangkan subunit S2 ini akan mendukung dalam proses fusi ke dalam sel inang. Seperti itu. Kemudian hasil sequencing ya menunjukkan bahwa S-protein ini memiliki daerah reseptor binding domain dan reseptor binding motif ya yang berwarna merah ini, yang nantinya secara spesifik akan berinteraksi dengan reseptor. Nah, untuk detail mengenai reseptornya nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Ya, setelah memahami bagian-bagian atau struktur dari virus SARS-CoV-2 ya, maka di sini kita akan mulai membahas mengenai mekanisme dari virus tersebut ketika melakukan infeksi. Jadi secara umum konsepnya sebenarnya sama ya dengan konsep paling dasar dalam siklus virus, gitu ya. Saya menyebutnya siklus infeksi, ambil alih, dan penyusunan. Seperti itu. Jadi ada 3 tahap seperti itu. Nah, yang tahap pertama yaitu tahap infeksi, begitu ya. Jadi virus awalnya akan berikatan dengan reseptor, ya. Kemudian nantinya terjadi endositosis, dan selanjutnya materi genetik akan dikeluarkan gitu ya ke dalam sel. Kemudian ini nantinya yang akan virus akan mulai melakukan hijack atau mengambil alih dari sel yang telah diinfeksi.
Nah, pada fase hijack atau ambil alih ini, ya, virus mengambil alih sel, ya, yang mana sel ini seharusnya melakukan transkripsi dan translasi untuk materi genetiknya, tapi justru melakukan transkripsi dan translasi pada material genetik dari virus. Jadi karena virus ini memiliki materi genetik yang sudah saya sampaikan, yaitu positive sense RNA. Jadi materi genetik tersebut akan langsung ditranslasi, ya, untuk menghasilkan protein. Nah, di sini ada 2 protein yang dihasilkan, yakni protein struktural dan protein RNA replikase. Nah, ini atau nama panjangnya itu adalah RDRP, begitu ya. Jadi di sini saya menyebutnya protein replikase, yang mana fungsinya itu untuk memperbanyak materi genetik dari virus. Nah, setelah semua terkumpul begitu ya, semua bahan-bahan terkumpul, mulai dari materi genetik, kemudian protein struktural, entah itu nukleokapsid, spike, membran, dan yang lainnya. Kemudian virus akan memulai tahap penyusunan, yaitu penyusunan tubuh dari virus. Kemudian nantinya ketika siap, maka virus akan keluar dari sel dan mulai menginfeksi sel lain. Jadi kurang lebih secara umum seperti itu mekanismenya, dan pemahaman mekanisme inilah, ya, yang seringkali banyak dijadikan sebagai dasar penelitian untuk mengembangkan berbagai pendekatan obat, begitu ya. Jadi bisa saja membuat obat untuk menstop bagian sini, atau menstop bagian sini, atau bahkan bagian sini, gitu ya. Jadi dasarnya tetap sama, yaitu mengenai siklus hidup dari virus. Oke, kita sedikit kembali lagi ya. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa spike protein ini memiliki reseptor binding domain, gitu ya. Ini adalah kompleks dari RBD atau reseptor binding domain, yang mana domain ini nantinya akan berinteraksi dengan reseptor AC2, ACE2 pada manusia. Jadi ya, ini kompleksnya, kompleks RBD. Kemudian ini merupakan list ya dari residu-residu asam amino yang terjadi antara spike protein dengan RBD ACE2, gitu ya. Antara spike dengan RBD dari ACE2, ya benar. Oke. Dan selanjutnya ini merupakan struktur dari human ACE2, ya, human reseptor ACE2, yang mana memiliki struktur helix, dan struktur inilah yang nantinya akan berikatan atau berinteraksi dengan spike protein. Jadi kurang lebih seperti ini ya, visualisasi ketika ACE2 berinteraksi dengan spike. Jadi yang hijau ini adalah ACE2, dan yang biru muda dan ungu ini adalah spike protein. Jadi bisa dibayangkan ini adalah bagian intraseluler, kemudian ini bagian ekstraseluler, kemudian di sini ada virus, begitu ya, yang mobile, kemudian berikatan dengan ACE2. Nah, untuk detail fungsinya ini nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Ya, masih membahas mengenai ACE2. Ya, jadi secara umum tubuh kita memiliki suatu sistem, begitu ya, yang mana berfungsi untuk mengatur peredaran darah, ya, yang disebut dengan sistem renin, angiotensin, aldosteron system, atau yang disingkat menjadi RAS system. Nah, jadi ini merupakan suatu sistem endokrin.
Nah, ACE2 ini ya menjadi salah satu komponen yang terlibat dalam sistem RAS tersebut. Nah, jika Bapak Ibu perhatikan ya pada gambar berikut ini, sistem berawal ketika liver menghasilkan protein angiotensinogen ya, yang disekresikan oleh liver ya pada pembuluh darah. Kemudian protein tersebut nantinya akan diputus oleh enzim renin yang dihasilkan oleh ginjal sehingga menghasilkan angiotensin 1. Nah, angiotensin 1 inilah nanti yang akan beredar di peredaran darah, ya, kemudian diputus oleh ACE sehingga membentuk angiotensin 2. Nah, ketika angiotensin 2 ini berikatan dengan reseptornya, yaitu katakanlah angiotensin reseptor 1, ya, yang berada di permukaan pembuluh darah, maka ikatan ini dapat menyebabkan terjadinya vasokonstriksi pada pembuluh darah atau peningkatan tekanan darah, gitu. Jadi intinya adalah angiotensin 2 ini dapat memicu peningkatan dari tekanan darah. Nah, kemudian di mana peran ACE2 ya? Jadi ACE2 inilah yang berperan memutus ang2 menjadi angiotensin 1 sampai 7. Yang mana ketika angiotensin 1 sampai 7 ini berikatan dengan reseptornya, maka ikatan ini akan mampu menginduksi adanya vasodilatasi atau penurunan tekanan darah. Itu. Jadi dapat diketahui bahwa ACE2 ini memiliki peran penting untuk menurunkan tekanan darah, atau dengan kata lain menyeimbangkan fungsi dari ang2 tersebut. Gitu. Selanjutnya, untuk mengetahui ya hubungan antara ACE2 dengan SARS-CoV, gitu ya, dengan infeksi virus, maka terdapat sebuah penelitian, ya, ini secara in vivo ya, ini dilakukan dengan cara menginfeksi mencit ya dengan titer virus dari SARS secara intranasal, gitu. Jadi di sini digunakan dua jenis mencit, yaitu wild type itu kita katakan sebagai mencit dengan ACE2, kemudian ada mencit yang knockout ACE2, yaitu bisa dikatakan adalah mencit tanpa ekspresi ACE2. Jadi singkatnya kita sebut bahwa yang wild type ini mencitnya memiliki ekspresi ACE2, sedangkan untuk knockout ACE2 ini mencitnya tidak memiliki ekspresi dari ACE2. Nah, kemudian setelah diinfeksi dengan virus gitu ya, kemudian ditunggu hingga beberapa hari dan diamati, kemudian setelah dalam interval waktu tertentu, kedua mencit tersebut kemudian paru-parunya diisolasi dan jaringannya diwarnai begitu. Jadi selanjutnya dari sini ya bisa Bapak Ibu lihat bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa mencit dengan ACE2 ya, pada ujung atas pada ACE2 memiliki infeksi virus yang lebih parah jika dibandingkan dengan mencit tanpa ACE2. Oleh karena itu di sini ya dapat diasumsikan bahwa ACE2 ini merupakan reseptor yang penting bagi virus untuk melakukan infeksi, karena mencit tanpa ekspresi ACE2 tidak dapat terinfeksi oleh virus, seperti itu. Nah, terkait dengan lokasi ekspresi dari ACE2 sendiri, ya, ini ekspresinya bisa dikatakan sangat diverse gitu ya, mulai dari ginjal gitu ya, usus hingga paru-paru. Nah, terkait dengan ekspresi tersebut ya, sebuah penelitian
melakukan koleksi begitu ya jaringan tubuh dari beberapa pasien yang terkena atau terinfeksi dari virus SARS-CoV-2 ini. Ya, baik laki-laki maupun perempuan, semua jaringan dikumpulkan. Ya, kira-kira terdapat 31 jaringan yang dikoleksi dan dianalisis gitu ya, kemudian dicek ekspresi gennya, dan hasil penelitian ya menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan ya ekspresi antara ACE2 antara laki-laki dan perempuan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa gender ya sama sekali tidak mempengaruhi adanya ekspresi dari ACE2. Jadi resiko atau peluang infeksi virus melalui perantara ACE2 ini antara laki-laki dan perempuan adalah sama gitu. Ya, setelah kita membahas ya banyak mengenai ACE2 ini, saya sedikit mengutip gitu ya pernyataan dari salah satu author jurnal yaitu Xiang et al. Pada tahun 2020. Di sini beliau menyatakan bahwa kunci untuk mengatasi permasalahan pandemik ini yaitu salah satunya adalah dengan memahami mekanisme ya pengenalan reseptor oleh virus. Nah, hal tersebut sejalan begitu ya dengan pemikiran kami, yakni melakukan penelitian yang mana berfokus kepada reseptor. Ya, untuk detail penelitiannya nanti akan disampaikan pada akhir sesi. Namun di sini kita sebentar lagi akan membahas mengenai beberapa upaya-upaya penelitian ya yang telah dilakukan oleh berbagai peneliti dunia yang mana tujuannya tetap satu, yakni untuk mencari solusi dari permasalahan COVID-19 ini. Nah, diharapkan ya pada pembahasan setelah ini nantinya dapat menambah wawasan kita semua atau setidaknya dapat memberikan ide bagi Bapak Ibu untuk melakukan penelitian selanjutnya. Ini sebagai info tambahan gitu ya. Nah, yang pertama yaitu terkait dengan remdesivir ya, yakni merupakan prodrugs yaitu atau analog dari adenosin begitu ya. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, jadi bahwa ketika virus masuk dan mulai menginfeksi sel, ya, virus akan mengambil alih sel sehingga sel akan memproduksi protein, gitu ya, protein yang penting atau yang bermanfaat hanya untuk si virus. Nah, di sini perlu diingat bahwa remdesivir ini adalah prodrug. Jadi ketika remdesivir ini masuk ya ke dalam tubuh, maka ini akan diubah menjadi drug yang aktif ya, yang nantinya akan menyediakan adenin gitu ya. Jadi ketika kita ingin membuat materi genetik tentu ada AGCT begitu ya, adenin, guanin begitu. Nah, ini salah satunya menyediakan adenin analog untuk sintesis dari RNA si virus. Ya, jadi bisa kita bayangkan yang seharusnya RNA virus itu terdiri dari basa nukleotida yang sebenarnya gitu ya, yang fungsional, namun di sini remdesivir memberikan atau menyumbang adenosin analognya sehingga RNA dari virus menjadi inaktif. Jadi analoginya seperti ketika kita membuat kue begitu ya, yang harusnya menggunakan gula yang sebenarnya sehingga memiliki nantinya kue menjadi lebih manis gitu ya. Ketika kita menggunakan gula analog, maka tentu rasa dari kue tersebut menjadi berbeda. Nah, hal yang sama terdapat pada remdesivir ini.
gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, ketika RNA replikase ini sedang bekerja untuk membuat materi genetik dari virus dan membutuhkan adenin, maka remdesivir ini akan memberikan adenin analognya ya untuk membuat materi genetik dari virus. Sehingga hasilnya materi genetik dari virus ini menjadi inaktif dan virus tidak bisa menginfeksi, seperti itu. Ya, dan selanjutnya ya, yakni kita akan fokus pada strategi selanjutnya, yakni mengenai soluble ACE2 atau ACE2 terlarut, seperti itu. Seperti yang telah kita pahami di awal, gitu ya, sekali lagi, bahwa ACE2 ini memiliki fungsi penting, yakni sebagai reseptor dari spike protein virus SARS-CoV-2. Artinya, virus harus berikatan dengan reseptor ini untuk melakukan infeksi, sehingga selanjutnya dapat menyebabkan kerusakan pada sel. Nah, strategi yang ditawarkan di sini adalah membuat ACE2 terlarut, ya, yang mana berfungsi untuk menghalangi ikatan antara virus dengan ACE2 pada sel. Jadi virus diharapkan berikatan dengan ACE2, namun dengan ACE2 soluble, namun tidak berikatan dengan ACE2 pada sel. Nah, terdapat beberapa penelitian ya, penelitian dahulu yang mengenai soluble ACE2 ini, yakni menggunakan soluble human ACE2. Dan di sini saya tampilkan ada dua penelitian ya, penelitian yang pertama dan penelitian kedua. Di sini akan saya coba rangkum begitu ya. Pada penelitian yang pertama ini ya, virus diisolasi begitu ya dari sampel nasofaring pasien, kemudian dikultur dengan verosel dan divalidasi ya, selanjutnya divalidasi apakah benar bahwa yang diisolasi itu adalah virus SARS-CoV-2. Kemudian anggap saja setelah divalidasi begitu ya, ternyata memang benar virus SARS-CoV-2. Kemudian titer virus ya dipisahkan menjadi beberapa dosis, ya, kemudian dicampur dengan soluble ACE2. Nah, setelah itu kemudian baru ditambahkan pada media dari kultur sel dari sel viro tersebut, gitu. Dan setelah beberapa hari, ya, kemudian dianalisis, diukur viral RNA-nya yang terdapat di dalam sel, dan hasil menunjukkan bahwa hanya sedikit viral sel ya yang dapat terdeteksi pada sel viro dengan dosis tinggi dari soluble ACE2. Jadi yang di atas ini adalah jumlah virus yang ditambahkan, kemudian yang di bawah ini adalah jumlah atau dosis ACE2 yang diberikan. Nah, di sini melihat dari hasil ini dapat diasumsikan bahwa soluble ACE2 ini mampu menghalangi virus untuk berikatan atau menginfeksi sel viro ini. Ya. Namun ini studi masih perlu dikonfirmasi begitu ya, karena studi ini dilakukan menggunakan sel yang bukan sel dari paru-paru. Jadi untuk yang paru-paru masih diperlukan untuk riset selanjutnya begitu. Selanjutnya untuk penelitian kedua, yaitu di sini itu ya sangat sederhana sekali ya penelitiannya, yakni pasien dengan penyakit paru-paru gitu ya diinjeksi dengan soluble ACE2 ya dengan kode ini ya, kemudian diamati kenaikan ekspresi dari ANC2-nya dan ANC1.7 atau ANC1 sampai 7-nya.
Nah, hasil menunjukkan bahwa setelah dilakukan injeksi begitu ya, kandungan ANG2 pada pasien mengalami peningkatan, yang mana seharusnya ini mengalami penurunan. Sedangkan jumlah pada angiotensin 1 sampai 7 pun juga meningkat gitu ya, namun secara umum tidak berbeda signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini kemudian dihentikan karena menunjukkan bahwa soluble ACE2 ini masih perlu untuk dilakukan pengkajian ulang, seperti itu. Nah, oleh karena itu di sini ya kami berusaha mengembangkan desain baru dari soluble ACE2. Jadi studi ini ya nanti diawali dengan studi in silico atau secara bioinformatika dengan harapan supaya nantinya kita mampu menemukan kandidat soluble ACE2 ya yang diprediksi berpotensi sebagai inhibitor untuk infeksi SARS-CoV-2. Nah, sebelum saya jelaskan mengenai ACE2 ya. Ya, di sini bisa kita perhatikan ya bahwa ACE2 ini memiliki kemampuan peptidase ya yang telah pada mekanisme sebelumnya yang mana mampu memutus angiotensin 1 dan angiotensin 2 gitu ya sehingga membentuk angiotensin 1 sampai 7. Namun studi terbaru ya menunjukkan bahwa ACE2 ini juga mampu memutus peptida lain gitu ya yang mana ada yang berkaitan dengan relaksasi esofagus, bahkan ada yang berkaitan dengan pembentukan pembuluh darah gitu ya. Jadi intinya ACE2 ini memiliki banyak substrat gitu. Jadi bisa dibayangkan jika nanti kita melakukan injeksi soluble ACE2 dari luar tubuh gitu ya, maka jumlah ACE2 ini akan meningkat, yang mana akan berpeluang untuk berinteraksi dengan substrat lain ya, sehingga nantinya akan menimbulkan efek samping. Dan itu yang kita coba untuk hindari gitu ya. Oleh karena itu di sini kami berencana untuk mendesain ACE2 terlarut ya yang tidak memiliki kemampuan peptidase gitu. Tapi diharapkan tetap memiliki kemampuan untuk berikatan dengan spike protein. Nah, membahas mengenai fungsi dari peptidase gitu ya. Di sini perlu diketahui bahwa ACE2 ini merupakan metaloproteinase ya yang mana secara keseluruhan memiliki panjang sekitar 805 asam amino yang mana dalam aktivitasnya protein ini memerlukan logam ya atau metal yakni menggunakan Zn pada katalitik domainnya gitu. Nah, di mana katalitik domainnya yaitu domain tersebut atau katalitik domain tersebut ya memiliki active site dengan motif HEXH ya. Jadi di sini jika secara numerikal itu residu asam aminonya berada di posisi 374 sampai 378. Jadi di sini bisa kita lihat ada misalkan H374 gitu ya. Jadi H ini adalah simbol asam amino ya dengan single letter. Jadi H ini adalah histidin. Sedangkan E ini yaitu merupakan asam glutamat. Nah, pada gambar ini dapat diketahui bahwa ikatan residu asam amino pada logam Zn tersebut terdapat pada nomor 374, 378, dan 402. Nah, site inilah yang nantinya penting dalam proses pengikatan logam untuk aktivitas katalitiknya.
Selanjutnya pada sisi lain, yakni pada side lain begitu ya, terdapat residu yang penting dalam transfer elektron begitu ya. Jadi di sini ada residu nomor 375 dan 505. Nah, di sini saya tidak akan membahas banyak karena kita berfokus pada katalitik yang ini domain. Nah, seluruh asam amino kunci ini ya nantinya akan disubstitusi gitu ya atau dimutasi diganti dengan asam amino glisin. Ya, jadi di sini bisa dilihat bahwa H374G ini artinya adalah histidin pada nomor 374 diganti dengan asam amino glisin. Gitu ya. Hal yang sama juga pada E375G yang mana artinya adalah asam glutamat pada nomor 375 ini diganti menjadi glisin. Nah, kenapa glisin? Ya, jadi karena kita ketahui bahwa glisin ini residu asam amino yang paling sederhana ya, yang mana hanya memiliki rantai samping H, satu rantai samping gitu ya, yang mana tidak memiliki elektron-elektron yang nantinya bisa digunakan untuk berikatan dengan atom lain seperti itu. Jadi intinya di sini kami menghasilkan 5 mutan ya, yakni dengan mengganti seluruh asam amino kunci ini dengan glisin. Seperti itu. Nah, secara teknis ini adalah tampilan pipeline-nya begitu ya. Secara teknis metode yang kami lakukan yakni awalnya melakukan koleksi data gitu ya, tentu dari UniProt, kemudian dilakukan modeling ya untuk mendapatkan konformasi 3 dimensi protein yang kami nilai sesuai. Setelah itu seluruh asam amino penting yang pada slide sebelumnya telah diganti dengan glisin tersebut juga akan dimodelkan di sini. Nah, untuk pemodelan ini kami menggunakan web server Swiss Model. Nah, model yang didapat gitu ya, kemudian akan dianalisis gitu ya, akan dianalisis lebih lanjut, baik secara strukturnya, peptidasenya, dan properti fisikokimianya seperti itu. Jadi ini di sini juga terdapat sedikit review mengenai seminar minggu lalu gitu. Nah, sebelumnya berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan atau parameter gitu ya yang nantinya ingin kami coba jawab gitu ya melalui penelitian in silico ini. Gitu. Jadi lebih detailnya yakni mengenai parameter yang kami gunakan yakni mengenai strukturnya, kemudian kemampuan peptidasenya hingga half life ya dan kemampuan interaksinya dengan spike protein gitu. Nah, ini yang nanti akan kita jawab di akhir sesi gitu. Oke, sekarang kita memasuki hasil ya, hasil yang pertama gitu ya. Jadi setelah dilakukan substitusi atau penggantian dari residu asam amino gitu ya dengan glisin gitu ya, kita ingin tahu apakah penggantian atau substitusi tersebut mempengaruhi struktur protein secara keseluruhan gitu. Nah, jadi di sini untuk mengetahui perbedaannya ya antara protein yang belum disubstitusi dengan protein yang sudah disubstitusi, maka di sini kami melakukan yang namanya superimpose atau pensejajaran gitu ya, pensejajaran struktur ya, yang mana tujuannya yakni untuk mengetahui kemiripan antara mutan dengan native atau wild type-nya. Jadi di sini bisa Bapak Ibu lihat bahwa yang berwarna hijau ini adalah wild type atau native-nya, dan yang berwarna-warni biru dan ungu kemudian kuning ini merupakan struktur hasil dari substitusi. Jadi di sini kita sejajarkan gitu ya.
yang mana indikasi dari kemiripan dari dua struktur ini dapat ditentukan berdasarkan nilai RMSD-nya, gitu ya. Jadi RMSD itu root mean square deviation, gitu ya, atau secara harfiah itu merupakan jarak antar atom yang dibandingkan, gitu. Nah, untuk skor kemiripannya sendiri, ya nih skor yang bagus, gitu ya, yang dianggap bagus itu adalah yang memiliki rentang dari 0 hingga 3 Armstrong. Jadi semakin RMSD-nya ini mendekati 0, maka kemiripan dari kedua struktur tersebut semakin besar. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa seluruh skor RMSD gitu ya, dari hasil pensejajaran ini memiliki hasil yang bagus gitu ya, karena rata-rata mendekati nilai 0. Jadi artinya adalah hasil substitusi atau penggantian asam amino kunci menjadi glisin ini tidak mempengaruhi perubahan struktur dari 3 dimensi ACE2. Itu di hasil pertama yang kita dapatkan itu. Oke, selanjutnya kita mulai menguji apakah substitusi atau penggantian asam amino tersebut mampu menghilangkan fungsi dari peptidase ACE2. Ya, sehingga ini tujuannya adalah supaya ACE2 ini tidak bereaksi dengan substrat-substrat lain sehingga tidak menyebabkan adanya efek samping gitu. Nah, analisis digunakan menggunakan 2 web server ya. Di sini ada Provean dan Sieve, yang mana keduanya berfungsi untuk memprediksi apakah perubahan asam amino tersebut mampu mempengaruhi fungsi dari protein. Nah, pada Provean ini digunakan threshold atau cut off begitu ya, minus 2,5, yang mana ini merupakan standar ya, standar default yang telah memenuhi tingkat sensitivitas dan spesifikasi yang cukup tinggi untuk melakukan analisis residu asam amino. Ya, dan dari hasil analisis ini ya menunjukkan bahwa sampel atau penggantian asam amino ini telah mampu menghilangkan fungsi peptidase dari ACE2 itu sendiri. Nah, jadi ini hasil kedua yang kita dapatkan. Nah, selanjutnya kami juga melakukan analisis ya, apakah substitusi dari asam amino ini juga mempengaruhi berat molekul gitu ya. Di sini molecular weight atau berat molekul, kemudian apakah mempengaruhi half-life dan hidrofobisitasnya. Nah, untuk kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk yang berat molekul ini ya, kita dapat ketahui ya melalui tabel ini bahwa terdapat perubahan berat molekul. Ya, yang mana ini adalah hal yang wajar gitu ya, karena kita melakukan substitusi atau penggantian asam amino, yang mana ketika kita mengganti suatu asam amino, tentu berat molekulnya akan berubah, karena asam amino yang kita ganti dan yang telah disubstitusikan itu memiliki berat molekul yang berbeda gitu. Jadi ini sama sekali tidak masalah gitu ya. Selanjutnya untuk half-life gitu ya. Untuk half-life ini kami membandingkan half-life antara mutan dengan wild type gitu ya, dan dari hasil analisis ya. Jadi di sini kami menggunakan web server Protparam gitu ya. Bisa diakses melalui link ini. Nah, hasil menunjukkan bahwa sampel mutan yang kami miliki ini juga memiliki half-life yang sama dengan native. Ya, jadi sekitar 1,9 jam. Nah, di sini hasil kami rasa baik karena
kami menyadari bahwa tidak semua aktivitas memperpanjang half-life itu adalah suatu kegiatan yang baik begitu ya, atau pilihan yang baik, karena kita tahu bahwa protein juga memiliki batas untuk dapat berfungsi secara fungsional gitu. Jadi analoginya adalah seperti ketika kita memiliki mobil gitu ya, mobil sejak dari tahun 70 kemudian hingga sekarang kita tidak pernah mengganti part-part dari mobil tersebut, tentu lama-kelamaan sistem di dalam mobil akan berubah atau bahkan menurun. Nah, sama halnya dengan protein. Jadi ketika protein di-keep terlalu lama di dalam sistem, maka protein ini juga akan mengalami yang namanya penurunan fungsional. Nah, jadi kami rasa bahwa half-life 1,9 jam ini telah sesuai dengan properti dari native ACE2 tersebut. Sedangkan selanjutnya untuk Grevy begitu ya, untuk skor Grevy menunjukkan bahwa substitusi atau penggantian asam amino ini ya tidak mempengaruhi hidrofobisitas dari protein. Nah, jadi seperti yang bisa dilihat di tabel gitu ya. Jadi protein ini tetap memiliki skor negatif, yang mana artinya tetap bersifat hidrofil atau suka air gitu ya. Nah, ini adalah hal yang sangat penting begitu ya, karena mengingat bahwa tujuan kita adalah membuat soluble ACE2. Jadi ACE2 yang terlarut, yang mana memang seharusnya protein ini bersifat hidrofil atau suka air, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk interaksinya dengan S protein atau spike protein gitu ya, maka dilakukan penapisan protein ya antara protein ACE2 baik itu native ataupun mutan ya dengan spike protein. Ya. Dan analisis ini dilakukan menggunakan software HEDOC, yang mana di sini saya tidak akan membahas semuanya, hanya beberapa parameter saja yang penting bagi interaksi antara kedua molekul tersebut. Ya, seperti di sini dari skor RMSD-nya ya, ini menggambarkan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, menggambarkan jarak antara kedua atom yang didockingkan gitu ya, yang ditapiskan gitu. Jadi di sini diketahui bahwa skor native-nya yaitu 0,6, yaitu mendekati 0. Kemudian pada mutan H378 ini ya tampak memiliki jarak yang masih dalam ring yang sesuai, yaitu 1,1. Nah, untuk van der Waals energinya sendiri ya, ini lebih ke daya tarik menarik begitu ya antar kedua molekul yang saling berdekatan begitu. Jadi nilai yang negatif ini mengindikasikan adanya daya untuk tarik menarik seperti itu. Nah, kemudian untuk bagian yang ini ya, buried surface area, atau ini secara harfiah gitu ya, adalah mengukur luas daerah yang tertanam atau terkubur gitu ya, atau istilahnya ini tidak terekspos dengan lingkungan soluble yang ada di luar sel seperti itu. Nah, di sini dapat diketahui bahwa mutan 378 ini memiliki area tertanam ya yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan native ya, yang mana diasumsikan bahwa mutan ACE2 ini bersifat hidrofil dan dapat terekspos dengan keadaan ekstrasel seperti itu. Dan berikut ini merupakan detail dari interaksinya, begitu ya. Jadi ini adalah beberapa gambar ya. Jadi saya hanya memilih yang representatif saja, yang mana melalui ini dapat diketahui bahwa mutan
374 dan 378 ini memiliki ikatan dengan spike yang lebih kuat. Jadi sebelumnya perlu diketahui bahwa yang berwarna hijau ini adalah ACE2 gitu ya, dan yang berwarna kuning atau orange ini adalah spike protein. Nah, jika kita zoom, dapat diketahui bahwa di sini terdapat garis putus-putus berwarna kuning ya yang mengindikasikan adanya ikatan hidrogen. Nah, ini pada native. Jika dibandingkan dengan mutan 374 gitu ya, dapat diketahui bahwa terdapat tambahan interaksi lagi gitu ya. Jadi di sini interaksi hidrogennya ada 2, katakanlah di sini interaksi hidrogennya ada 3 gitu. Dan hal yang sama juga terdapat pada mutan 378 yang mana jika di zoom atau didekatkan gitu ya, ini memiliki jarak yang lebih dekat gitu jika dibandingkan dengan yang native. Ya, jadi diasumsikan bahwa jarak ikatan hidrogen yang lebih dekat ini mengindikasikan bahwa ikatannya dengan spike protein lebih kuat gitu. Ya, dan secara keseluruhan berikut ini adalah hasil dari penapisan yang tadi ya. Jadi ini adalah kompleks dari ACE2 mutan ya, dari 378 dengan spike protein. Jadi seperti yang sudah tertera di sini keterangannya ya. Ini adalah ACE2 dan bagian ini adalah binding motifnya dan ini adalah binding domainnya. Gitu. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini, dan RMSD-nya juga menyatakan bahwa penapisan ini ya memiliki perbedaan yang tidak signifikan dengan native begitu ya, karena diindikasikan dengan skor RMSD yang mendekati 0. Ya, jadi secara singkat ini pertanyaan-pertanyaan yang tadinya di awal ingin kita jawab gitu ya. Jadi secara singkat gitu ya dapat disimpulkan bahwa ACE2 mutan ini memiliki struktur yang similar gitu ya, mirip gitu ya dengan ACE native. Kemudian juga memiliki ikatan dengan spike yang lebih kuat, sehingga mutan ini ya nantinya diprediksi sangat berpotensi untuk berkompetisi dengan ACE2 native dalam hal berikatan dengan spike protein. Gitu. Jadi berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ACE2 ini ya merupakan reseptor kunci gitu ya dalam proses infeksi SARS-CoV-2. Yang mana desain pembuatan soluble ACE2 ini dapat dikatakan gitu ya sebagai strategi yang sangat berpotensi dalam upaya mencari solusi untuk infeksi SARS-CoV-2 gitu. Nah, baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi demikian pemaparan dari kami mengenai soluble ACE2. Semoga dapat memberikan manfaat ya bagi Bapak Ibu. Dan selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Ya. Terima kasih Bu Yolanda atas penjelasannya, sangat detail sekali. Baik, untuk sesi pertanyaan saya lanjutkan dari sesi materi ke sesi pertanyaan dan tanya jawab serta diskusi. Sudah ada beberapa pertanyaan, ini Bu Yolanda yang sudah masuk. Ada beberapa pertanyaan dari Bu Nini dan juga dari Bu Nabilah. Mungkin saya mengingatkan lagi bagi beberapa peserta yang lain dari Bapak Ibu, silahkan untuk mengajukan pertanyaan menggunakan 2 metode. Metode yang pertama bisa menggunakan metode raise hand, jadi di bagian reaction di bawah, itu Bapak Ibu bisa tekan dan pilih raise hand. Di situ nanti saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Itu metode pertama, sedangkan untuk metode kedua, Bapak Ibu silakan
menulis pertanyaan pada chat grup, silakan ditulis, nanti akan saya sampaikan pada saat diskusi kali ini. Baik, karena sudah ada pertanyaan, saya langsung sampaikan ke Bu Yolanda, gitu ya Bu ya? Iya, Nanti Bu Yolanda silakan dibantu untuk dijawab. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Bu Nini, Bu, ini ada 2 pertanyaan. Jadi native ACE2 atau ACE2 itu adalah transmembran protein ya Bu ya. Nah, apakah tubuh kita itu dapat menghasilkan soluble ACE2? Kalau bisa, misalnya tubuh kita bisa menghasilkan soluble ACE2 itu dalam keadaan apa? Itu untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua dari Bu Nini masih berhubungan juga. Jika hanya bisa via injeksi atau IV, gitu. Apakah ACE2 tersebut dapat ditemukan? Misalnya ACE2 tersebut dapat ditemukan di organisme apa, gitu, yang sehingga kemungkinan besar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu, Bu. Oke, ya, terima kasih Bu Nini atas pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan pertama, ya ini mengenai ACE2 ini yang native begitu ya. Saya akan jawab pertanyaan kedua dulu ya. Silahkan. Maaf Pak Yon, bisa diulangi lagi untuk yang pertanyaan pertama? Baik, pertanyaan yang pertama adalah apakah tubuh kita dapat menghasilkan soluble ACE2? Oke, ya, terima kasih. Ya, untuk soluble ACE2 gitu ya. Jadi seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa ekspresi dari ACE2 ini berada pada membran gitu ya. Yang seperti yang telah saya sampaikan bahwa ACE2 ini memiliki 3 bagian, yaitu bagian ekstraseluler yang terekspos dengan bagian luar sel, kemudian ada bagian transmembran yang mana tertanam di dalam membran. Nah, soluble ACE2 yang kami desain tersebut memiliki bahan dasar gitu ya, katakanlah itu dari ACE2 pada bagian permukaan atau kami menyebutnya ekstraseluler ACE2. Nah, soluble ACE2 ini mungkin terjadi adalah ketika virus gitu ya, virus masuk atau menginfeksi atau berkaitan dengan ACE2 pada permukaan tersebut, kemudian pada bagian permukaan lain juga terdapat, seperti yang telah disampaikan pada seminar sebelumnya, bahwa terdapat suatu peptida atau enzim yang mana bisa memutus ACE2 tersebut. Itu hanya dalam keadaan tertentu, seperti itu ya. Tapi kebanyakan ya, ACE2 ini setelah berikatan gitu ya dengan spike virus, kemudian ini akan memfasilitasi masuknya virus ke dalam sel gitu ya. Jadi sehingga ACE2 yang berada di permukaan juga jumlahnya akan berkurang karena ikut masuk ke dalam sel, seperti itu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Baik, untuk pertanyaan kedua, jika ACE2 soluble tadi itu hanya bisa dimasukkan secara injeksi, itu kira-kira organisme apa yang ada pada masyarakat yang bisa dimanfaatkan? Oh, ini berarti model gitu ya, seperti animal model gitu ya. Nah, untuk produksi dari soluble ACE2 ini sendiri ya, berdasarkan dari beberapa jurnal yang telah saya baca, jadi antara ACE2 yang ada pada human dan ada pada mice atau mencit itu berbeda. Jadi saya akan share, ini ada sedikit data mengenai hal tersebut ya. Jadi di sini mohon maaf sebentar ya Bu. Nah, jadi di sini ACE sebenarnya ya, ACE2 antara rat di sini, rat atau mus-mus culus mice ini ya, ini berbeda dengan human ACE2.
Jadi misalkan kita membuat soluble ACE2 dengan animal, yaitu mice gitu ya, itu nanti ACE2 yang terbentuk tidak akan bisa berikatan dengan spike protein gitu, karena ada posisi residu asam amino yang berubah jika bisa dilihat di sini gitu ya. Jadi alternatifnya adalah ketika kita ingin memproduksi soluble ACE2 dengan model gitu ya, dengan misalkan mice gitu, maka perlu adanya ekspresi dari luar, yaitu penambahan gitu ya, ekspresi dari luar yaitu human ACE2 yang diekspresikan di mice seperti itu. Jadi bukan ACE2 dari mice-nya. Jadi human ACE2 yang diekspresikan di mice seperti itu. Dengan post translational modification ya Bu ya. Ya, betul. Jadi kalau saya boleh menambahkan mungkin yang dimaksudkan oleh Bu Nini ini apakah ada misalnya produk herbal ataukah dari tanaman gitu yang bisa menghasilkan ACE2 yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Seperti itu Bu. Oke. Ya. Untuk mengenai studi mengenai herbal ya, apakah ada yang ini? Menurut saya mungkin ada beberapa herbal ya yang memang di screening atau dianalisis bukan untuk menghasilkan ACE2, tapi untuk menghambat ACE2. Itu kemungkinan yang paling mungkin gitu. Jadi itu ada pendekatan yang umum ya dilakukan dengan melakukan virtual screening, dengan membuat database herbal gitu ya, kemudian melakukan virtual screening untuk mengetahui herbal mana yang berpotensi atau bisa digunakan untuk menghambat ACE2 ini, sehingga antara virus dan ACE2 ini tidak dapat berikatan seperti itu. Baik, terima kasih Bu Yolanda atas jawabannya. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Bu Nabilah, ini pertanyaannya adalah, apakah ada rentan waktu materi genetik virus untuk dapat berinteraksi, saya ulang ya, apakah ada rentan waktu materi genetik virus untuk berinteraksi dengan materi genetik pada sel inang? Oh, ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ya, jadi ini jika saya boleh menarik dengan dasar dari life cycle dari virus ini ya. Jadi interaksi antara material genetik antara virus dengan sel inang atau sel human itu sendiri itu biasanya terjadi ketika siklus lisogenik. Jadi ketika ingat ya, jadi ketika pada siklus dari virus ini ada siklus litik dan lisogenik, di mana siklus litik itu ketika virus sudah siap kemudian keluar dari sel. Nah, siklus lisogenik ini yaitu siklus yang kalau kita menyebutnya itu masa inkubasi seperti itu. Nah, pada masa itulah virus ini akan mulai, kan setelah masuk ke dalam sel, maka akan mulai menghijack atau mengambil alih kontrol dari virus yang diinfeksinya. Nah, inilah biasanya yang terjadi ketika pada masa inkubasi tersebut. Gitu. Terima kasih. Tapi untuk waktunya sendiri, apakah ada rentan waktu sekitarnya berapa lama gitu, Bu? Ya, masing-masing sebenarnya untuk rentang waktunya ini sangat bergantung dengan kekuatan sel kita atau kekuatan daya tahan tubuh kita gitu ya. Jadi ketika virus menginfeksi, ketika tubuh kita atau sel kita dalam keadaan prima, maka virus akan lebih lama begitu ya untuk dapat menginfeksi atau mengambil alih kontrol dari sel inang seperti itu. Baik, terima kasih. Nah, ini pertanyaannya berhubungan dengan jawaban dari Bu Yolanda barusan, yaitu ini dari Putri Rahayu. Apakah ACE2 ini faktor mutlak dalam infeksi dalam penularan COVID-19? Ada beberapa fenomena yang saya lihat di media bahwa satu keluarga itu ada yang meninggal karena COVID-19, sedangkan ada keluarga yang lain yang mengurus itu negatif hasilnya. Nah, itu apakah hanya ACE2 saja Bu yang mutlak sebagai faktor infeksi? Ya, berdasarkan berbagai penelitian ya yang telah dipublikasikan bahwa
interaksi antara spike protein dengan ACE2 ini merupakan syarat wajib gitu ya, atau syarat mutlak terjadinya infeksi antara virus sehingga virus bisa masuk atau mengambil alih kontrol dari sel seperti itu. Nah, biasanya untuk yang negatif gitu ya. Nah, itu biasanya negatif ini bisa kita analisis lagi, yaitu jika negatif memang benar-benar negatif, jadi mungkin saja itu bisa disebabkan kematian atau sakitnya bisa disebabkan oleh hal lain. Tapi kalau memang negatif atau bisa dikatakan belum positif, karena kan masing-masing tubuh manusia ini memiliki daya tahan yang berbeda ya. Nah, ini perlu berhati-hati. Jadi jika ditanya apakah ACE2 ini merupakan syarat mutlak, jawabannya adalah iya untuk infeksi virus. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Febrial Hikmah, itu mengenai ini Bu, interaksi yang telah terjadi jika CoV-2 atau SARS-CoV-2 ini sudah bertemu dan terikat dengan ACE2 mutan. Itu interaksi apa yang kira-kira terjadi, terus nanti efeknya bagaimana ke depannya? Apakah nanti akan dikenali oleh sistem imun atau bagaimana Bu? Iya. Ya, terima kasih. Sebenarnya kami belum sejauh itu begitu ya untuk menelitinya. Nah, di sini jika boleh saya sampaikan bahwa ini analoginya ketika suatu virus telah berikatan dengan ACE2 mutan, ACE2 soluble gitu ya, maka virus ini sudah tidak akan bisa berinteraksi lagi dengan ACE2 yang berada di permukaan sel, gitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah setelah virus ini berikatan dengan ACE2 mutan ini, apa yang terjadi? Nah, yang pertama, sebenarnya kita bisa menambahkan gitu ya pada protein mutan nanti, menambahkan sinyal peptide atau apa yang mana bisa menggiring si kompleks antara protein dengan ACE2 dengan virus ini untuk nantinya dapat didegradasi. Nah, mungkin itu nantinya yang akan menjadi rencana kami ke depannya, mungkin seperti itu. Terima kasih atas masukannya. Ini pertanyaan lagi dari Bu Nini. Ini lebih ke arah ini ya, untuk materinya Pak Johan di minggu pertama dulu, tapi mungkin bisa dibantu untuk dijawab. Mohon info bahan herbal apa yang bisa menghambat kerja ACE2. Nah, ini terima kasih Bu Nini. Jadi ini Ibu menginginkan ini ya, suatu herbal yang spesifik begitu ya. Nah, sejujurnya itu masih perlu untuk dilakukan adanya screening, ya, karena hasil dari screening tersebut juga merupakan hasil dari fokus kita. Jadi istilahnya begini, jika kita ingin mengetahui herbal mana yang mampu menghambat ACE2 tersebut, nah di sini tentu di awal proses screening kita membuat yang namanya database gitu ya. Nah, database ini kan memiliki ruang lingkup tertentu yang kita inginkan. Misal, saya ingin mengetahui herbal Indonesia apa yang bisa menghambat ACE2 ini, gitu ya. Nah, berarti kan rentang atau ruang lingkup yang kita batasi adalah herbal Indonesia. Nah, herbal Indonesia ini nanti yang harus di screening lagi, yaitu menggunakan virtual screening ya umumnya, di screening lagi, kemudian dianalisis toksisitasnya, kemudian farmakopornya dan yang lainnya, sehingga nantinya di sini kita akan mendapat beberapa kandidat herbal yang bisa atau diduga berpotensi menghambat ACE2 tersebut. Nah, sampai sini kita belum bisa mengatakan bahwa ini herbalnya memang berpotensi untuk menghambat ACE2. Karena ini baru studi in silico, yang mana jika kita ingin mengklaim atau mendeklar bahwa herbal A ini memang bisa menghambat ACE2, maka perlu dilakukan adanya
riset lanjutan, yaitu yang awalnya dari in silico, kemudian naik menjadi in vitro hingga in vivo, hingga nantinya bisa masuk ke uji klinis pada manusia seperti itu. Jadi untuk menyebut langsung nama herbalnya, saya belum bisa untuk menyebut hal tersebut. Berarti memang butuh proses ya Bu ya, butuh proses, Betul juga sekali. banyak pertimbangan bagaimana cara atau bahan-bahan apa aja yang bisa diaplikasikan. Betul. Ya. Berarti itu sudah menjawab juga pertanyaan dari Ibu Firda. Baik, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Febrial Hikmah. Ini ada 13 jenis hasil sekuen yang sudah ditemukan di Indonesia. Apakah mempengaruhi ACE2 mutan yang sedang diteliti? Apakah ada pengaruhnya secara langsung? Jika boleh tahu, dalam penelitian ini menggunakan jenis SARS-CoV-2 yang mana? Ya, Mutasi yang mana? terima kasih. Ya, itu yang sebenarnya juga ada dalam benak saya begitu ya, ketika saya tahu bahwa Indonesia sudah mulai submit atau sudah mulai mampu memetakan genom keseluruhan gitu ya. Dan genom yang disubmit di database adalah genom khusus virus yang menginfeksi salah satu penduduk di Indonesia gitu ya. Jadi ini bisa dikatakan virus asli Indonesia gitu. Nah, untuk ACE mutan yang kami lakukan, yang kami substitusi itu kami masih mengambil dari database umum, yaitu kami masih mengambil dari database NCBI. Nah, dengan masukan dari Bapak tadi, memang seharusnya jika ingin membuat ACE2 soluble yang spesifik untuk penduduk Indonesia begitu ya katakanlah, maka perlu dilakukan adanya analisis apakah sama atau tidak ya. Jadi jadi pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis dulu apakah spike protein antara virus Indonesia dengan virus luar negeri lainnya itu apakah sama atau tidak. Katakanlah jika sama begitu ya, jika sequence-nya sama dan tidak banyak berubah, maka ACE2 mutan yang kami propose, yang kami ajukan itu masih dapat berfungsi gitu. Namun jika hasil alignment gitu ya antara virus Indonesia dengan virus yang lainnya itu berbeda ya, maka kami perlu melakukan adanya penyesuaian seperti itu. Tapi untuk hal tersebut masih dalam tahap analisis lebih lanjut seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, dari Isnawan Andi. Nah, dalam proses hijacking pada fase lysogenik oleh SARS-CoV-2, itu apakah SARS-CoV-2 memiliki namanya mekanisme mimicking sehingga imunitas sel host itu tuh bisa tertipu atau sehingga mereka bisa terinfeksi seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Gunawan ya. Secara umum, Wisnawan, maaf. Ya, jadi secara umum ada banyak sekali ya metode atau pendekatan yang dilakukan oleh virus untuk dapat mengelabuhi sel inang yang dimasukinya ya gitu. Salah satunya yaitu yang pertama dengan ukurannya yang sangat kecil tersebut itu bisa saja dalam jumlah atau titer yang sangat sedikit ya, sangat sedikit sekali dan ditunjang dengan keadaan imunitas kita yang kuat, bisa saja virus tersebut tidak terdeteksi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika virus ada satu atau dua virus yang sudah lolos dari pemantauan sistem imun gitu ya, kemudian berhasil menghijack cells. Nah, di sini biasanya memang benar ya virus melakukan yang namanya mimikri, ya, sehingga seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, sel ini yang seharusnya melakukan transkripsi dan translasi untuk materi genetiknya menjadi melakukan fungsi tersebut untuk memproduksi atau memenuhi kebutuhan si virus. Nah, itulah beberapa metode yang mungkin dilakukan oleh si virus untuk melakukan proses ambil alih atau hijack tersebut. Gitu.
Selanjutnya pertanyaan dari Pak Samuel Widodo. Ini mengingat tadi dijelaskan juga ya sama Bu Yolanda bahwa ACE2 itu tidak hanya diekspresikan di paru-paru dan memiliki fungsi yang banyak. Nah, kalau dihubungkan dengan kandidat-kandidat inhibitor yang tadi telah disebutkan, itu apakah ada nanti side effect-nya, Bu, terhadap ACE2 yang ada di tubuh kita yang native? Oh ya, ya. Terima kasih ya. Jadi benar ya yang tadi yang Bapak sampaikan bahwa untuk ACE2 ini ekspresinya di dalam tubuh memang sangat bervariasi ya. Bervariasi baik itu lokasinya maupun jumlah ekspresinya gitu ya. Karena jika Bapak mulai membaca paper-paper yang lain tentu akan diketahui bahwa terdapat organ tertentu yang memiliki ekspresi tinggi, namun terdapat organ tertentu yang memiliki ekspresi yang rendah. Dan bahkan tadi telah saya sampaikan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan ekspresi antara laki-laki dan perempuan. Gitu. Nah, mengenai ACE2 soluble ya yang nantinya akan diinjeksikan gitu ya. Untuk dosisnya memang kita perlu menyesuaikan seperti itu. Jadi untuk setelah kita selesai nanti pada skala in silico ini, nantinya diharapkan kita dapat mulai menyesuaikan dosis ya yang sesuai untuk nantinya dapat diadministrasikan untuk misalkan hewan coba atau pada uji klinis seperti itu. Nah, namun di sini tidak perlu dikhawatirkan ya, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ACE2 mutan ini memiliki half-life yang sama dengan ACE2 native. Ya, jadi secara umum tidak masalah, dan karena itu masih mendukung adanya proses apa ya namanya homeostasis atau regenerasi dari protein. Jadi seperti yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, ekspresi ini nantinya ACE2 ini nantinya dapat eliminasi melalui urin seperti itu. Ini ada hubungannya juga, Bu, dari pertanyaannya dari Bapak Mas Ruri. Kalau tadi Bu menjelaskan half-life-nya itu tidak begitu berbeda mengenai ACE2 soluble dan juga transmembran. Nah, ini yang ditanyakan adalah tentang binding-nya. Apakah solubilitasnya itu lebih cepat di ACE2 native yang transmembran atau yang di ACE2 soluble. Nah, kalau misalnya nanti jawabannya seperti apa, terus bagaimana cara untuk membuat ACE2 yang soluble ini bisa lebih cepat binding ke ininya, Bu. Spike proteinnya. Ya, terima kasih. Nah, itu juga hal yang menjadi fokus kami begitu ya, Pak ya. Terima kasih. Jadi untuk solubilitas ya, di sini pada tabel sebelumnya saya mencantumkan itu terkait dengan sifat hidrofobisitasnya. Yang mana di sini kita sepakati bahwa protein ya yang memiliki sifat hidrofil tentu dapat kita bayangkan memiliki interaksi yang mudah atau mudah berinteraksi dengan pelarutnya. Yaitu misalkan diinjeksikan melalui darah jadi mudah terlarut dalam pelarut gitu ya. Nah, hasil penelitian kami menunjukkan bahwa ACE2 mutan atau ACE2 hasil substitusi kami masih memiliki nilai grafi atau hidrofobisitas yang negatif. Itu artinya molekul kami yaitu ACE2 soluble tersebut masih bersifat hidrofilik, yang artinya dapat berikatan dengan pelarut sekitarnya. Nah, ini masih merupakan ini salah satu parameter ya yang kami gunakan untuk mengetahui tingkat solubilitas atau kelarutan dari ACE2 itu sendiri. Itu. Dan yang kedua yaitu terkait dengan apa? Lebih ke ini sih, Bu. Pembanding tadi kan yang pertama adalah dibandingkan antara transmembran dan juga ini. Terus yang pertama adalah tingkat solubilitasnya. Ya, berarti sudah menjawab ya, Pak ya. Kemudian selain itu kami juga sebenarnya menganalisis, ada data analisis mengenai stabilitas gitu ya. Dan pada hasil kami ya juga menunjukkan bahwa protein tersebut memiliki stabilitas yang sama dengan native. Jadi secara umum baik itu tingkat solubilitasnya dan stabilitasnya sama dengan ACE2 native. Jadi bisa kita asumsikan bahwa
tidak masalah ketika berada di saluran peredaran darah seperti itu. Ya, tapi untuk ikatannya yang ACE2 mutan dari yang kami modelkan itu dari ikatannya dapat Bapak lihat pada slide yang tadi bahwa ikatannya lebih kuat. Jadi ACE2 kami diasumsikan memiliki interaksi yang lebih kuat dengan spike begitu. Terima kasih Bu Yolanda atas jawabannya. Dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Sembari mungkin masih menunggu dari pertanyaan Bapak Ibu ya, saya coba untuk menginformasikan bahwa kegiatan dari webinar kami ini masih akan terus berlanjut, masih ada 3 materi lagi yang akan kita lakukan setiap hari Sabtu, setiap minggu di hari Sabtu, seperti itu. Jadi ini kita menggunakan beberapa pendekatan keilmuan, tidak hanya dari segi bioteknologi, tapi juga dari segi yang lain, juga termasuk pada ilmu pangan. Gitu. Jadi silahkan jika Bapak Ibu masih berminat, itu dapat mendaftarkan lagi ke link yang sudah ada di sini. Silahkan langsung menghubungi di sini saja. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu semua? Baik, karena waktu sudah mendekati akhir juga dan dari Bapak Ibu tidak ada pertanyaan, maka kami akan lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi foto-foto atau sesi dokumentasi. Kepada petugas sesi dokumentasi, silahkan diambil alih. Ya, Bapak Ibu bisa pasang background-nya kalau udah ada, terus bisa dinyalakan kameranya. Saya akan klik dalam hitungan 1, 2, 3. Klik. Kemudian halaman berikutnya 1, 2, 3.